tembaga. Hilirisasi tembaga memperkuat potensi perekonomian Indonesia karena dapat mendatangkan investasi. Upaya ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi pada sebuah produk. Hilirisasi tembaga menjadi salah satu kunci yang memperkuat potensi perekonomian Indonesia karena kemampuannya mendatangkan investasi besar. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya peningkatan nilai tambah ekonomi dari setiap produk nasional. Bayangkan jika satu kebijakan strategis saja mampu menggeser posisi Indonesia di peta industri global. Bayangkan pula jika negara yang selama ini dikenal hanya sebagai pemasok bahan mentah, perlahan bertransformasi menjadi pusat manufaktur teknologi, energi terbarukan, dan otomotif modern. Wacana hilirisasi mungkin sudah sering kita dengar. Bahkan bagi sebagian orang, istilah ini terdengar berulang dan membosankan. Namun apa yang sedang terjadi saat ini bukan lagi sekadar wacana, apalagi mimpi kosong. Ini adalah langkah nyata yang berpotensi membawa Indonesia menuju status kekuatan besar di bidang teknologi dan energi masa depan. Dan kunci utama dari perubahan besar ini adalah tembaga. Tembaga bukanlah sekadar logam biasa. Ia adalah urat nadi dari hampir seluruh teknologi modern yang digunakan manusia saat ini. Mulai dari kabel listrik di rumah, panel surya di atap bangunan, ponsel di genggaman tangan, hingga mobil listrik yang kini semakin membanjiri jalanan dunia, semuanya bergantung pada tembaga. Bahkan teknologi paling canggih sekalipun tidak akan bisa berfungsi tanpa logam ini. Maka, ketika pemerintah Indonesia secara resmi menerapkan larangan ekspor konsentrat tembaga mulai tahun 2025, langkah tersebut bukan hanya menyangkut urusan perdagangan. Ini adalah keputusan strategis yang menyentuh masa depan industri nasional, sekaligus menentukan posisi Indonesia di panggung dunia. Indonesia sendiri merupakan salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, dan selama bertahun-tahun tercatat sebagai salah satu eksportir konsentrat tembaga terbesar secara global. Data menunjukkan bahwa tujuan utama ekspor konsentrat tembaga Indonesia adalah Jepang, Cina, dan Korea Selatan. Volume ekspornya sangat besar. Ratusan ribu ton konsentrat tembaga setiap tahun mengalir ke negara-negara tersebut, menjadi bahan baku utama bagi industri elektronik, otomotif, dan energi mereka. Artinya, selama ini roda industri teknologi negara-negara maju itu ikut berputar berkat sumber daya alam Indonesia. Sekarang, mari kita bayangkan sejenak apa arti sebenarnya dari ratusan ribu ton konsentrat tembaga tersebut jika diolah sepenuhnya di dalam negeri. Jika konsentrat itu diproses menjadi katoda tembaga, hasilnya bisa mencapai ratusan ribu ton tembaga murni siap pakai. Dari tembaga inilah kemudian lahir baterai mobil listrik, kabel listrik, komponen elektronik, hingga material penting untuk panel surya. Dalam satu unit mobil listrik saja, rata-rata terkandung sekitar 20 hingga 30 kg tembaga. Artinya, hanya dari ekspor konsentrat tembaga ke satu negara saja, Indonesia sebenarnya sudah memiliki potensi bahan baku yang cukup untuk memproduksi puluhan juta mobil listrik. Padahal, total penjualan mobil listrik global dalam satu tahun bahkan belum mencapai angka tersebut. Fakta ini menunjukkan satu hal penting. Selama ini, Indonesia sesungguhnya telah menyumbangkan bahan baku utama bagi revolusi energi dan teknologi dunia, namun belum menikmati nilai tambah maksimal dari proses industrinya. Dan di titik inilah perubahan besar itu dimulai. Dengan melarang ekspor konsentrat dan mendorong pengolahan di dalam negeri, Indonesia tidak lagi sekadar menjual bahan mentah, tetapi mulai menjual nilai tambah, teknologi, dan produk jadi. Namun, setiap kebijakan besar pasti membawa dampak global. Negara-negara yang selama ini sangat bergantung pada pasokan tembaga dari Indonesia tentu tidak akan tinggal diam. Jepang dan Korea Selatan, sebagai dua raksasa industri elektronik dan otomotif dunia, berada di posisi yang paling terdampak. Ketergantungan mereka terhadap pasokan tembaga Indonesia sangat tinggi. Tanpa tembaga, pabrik-pabrik mereka tidak dapat memproduksi mobil, baterai, maupun perangkat elektronik dalam skala besar. Ketika pasokan itu terancam, mereka dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah, mencari sumber baru yang belum tentu stabil dan murah, atau memindahkan sebagian industrinya langsung ke Indonesia. Sementara itu, satu negara telah lebih dulu membaca arah perubahan ini. China, jauh sebelum larangan ekspor konsentrat tembaga benar-benar diterapkan, sudah mulai bergerak. Melalui kerjasama strategis dengan Indonesia Battery Corporation dan berbagai perusahaan nasional, China mendorong pembangunan industri hilir tembaga, khususnya untuk kebutuhan material baterai dan energi baru.
Mereka membahas pengembangan ekosistem material energi seperti copper foil untuk baterai, bahkan menjalin komunikasi langsung dengan produsen tembaga di Indonesia guna memastikan pasokan katoda tembaga. Langkah ini memberi Cina keunggulan strategis yang signifikan, sementara Jepang dan Korea Selatan masih berada dalam posisi menunggu dan menimbang. Jika Jepang dan Korea Selatan memilih mencari pasokan dari negara lain, mereka akan menghadapi biaya produksi yang jauh lebih tinggi. Biaya tenaga kerja, logistik, pengolahan, hingga pajak impor akan membuat harga tembaga dan produk turunannya melonjak. Jika mereka ingin tetap kompetitif, satu-satunya pilihan rasional adalah membangun pabrik di Indonesia, mendekatkan proses produksi langsung ke sumber bahan baku. Dengan kata lain, Indonesia secara tidak langsung menyampaikan pesan tegas kepada dunia, silakan datang dan bangun industri di sini atau bersiap kehilangan daya saing. Disinilah nilai tambah ekonomi Indonesia benar-benar terlihat. Selama ini, ekspor konsentrat tembaga hanya menghasilkan nilai ekonomi yang relatif terbatas. Namun ketika konsentrat tersebut diolah menjadi katoda tembaga di dalam negeri, nilainya melonjak hampir 3 kali lipat. Dan itu belum termasuk produk turunannya seperti foil tembaga, kabel, komponen elektronik, serta material untuk papan sirkuit atau PCB. Setiap tahap pengolahan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat struktur industri nasional. Namun dampak kebijakan ini tidak berhenti pada aspek ekonomi semata. Ada satu efek jangka panjang yang jauh lebih penting, yaitu transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ketika perusahaan-perusahaan asing membangun pabrik dan fasilitas produksi di Indonesia, mereka tidak hanya membawa modal, tetapi juga teknologi, sistem manajemen, standar kualitas, serta budaya industri modern, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini akan mempercepat modernisasi industri nasional dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja Indonesia. Dalam jangka panjang, kondisi ini membuka jalan bagi Indonesia untuk tidak hanya menjadi pusat produksi, tetapi juga pusat inovasi. Dengan ekosistem industri yang kuat, riset dan pengembangan teknologi akan tumbuh pesat. Indonesia tidak lagi sekadar merakit produk asing, melainkan mulai menciptakan teknologi sendiri, mulai dari komponen elektronik hingga kendaraan listrik dan sistem energi terbarukan. Inilah fondasi penting bagi lahirnya kemandirian teknologi nasional. Momentum ini semakin diperkuat oleh posisi Indonesia di kancah global. Dengan menjadi anggota penuh BRICS, Indonesia memperoleh akses ke pasar yang sangat besar, mencakup lebih dari setengah populasi dunia. Lebih dari itu, sebagian besar produsen tembaga terbesar dunia juga berada dalam lingkaran BRICS atau mitra dekatnya. Artinya, Indonesia berada pada posisi strategis untuk mempengaruhi pasokan dan harga tembaga global. Ini bukan sekadar kekuatan ekonomi, melainkan juga kekuatan geopolitik. Jika seluruh potensi ini dikelola dengan baik, Indonesia memiliki peluang nyata untuk tampil sebagai pemain utama dalam industri teknologi dan energi terbarukan dunia. Bukan hanya sebagai pemasok bahan baku, tetapi sebagai produsen teknologi, eksportir produk bernilai tinggi, dan pusat inovasi regional. Inilah perubahan paradigma besar dari ekonomi berbasis ekstraksi menuju ekonomi berbasis industri dan pengetahuan. Tentu saja, setiap kebijakan besar selalu membawa tantangan. Infrastruktur harus siap, regulasi harus konsisten, kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan, dan tata kelola industri harus bersih serta efisien. Namun arah yang diambil kini sudah sangat jelas. Larangan ekspor konsentrat tembaga bukanlah langkah isolasi, melainkan strategi untuk mengintegrasikan Indonesia ke dalam rantai nilai.